Money Heist, and Money Heist. Orang-orang di sekeliling gue banyak banget merekomendasikan serial ini. Dan seketika banyak orang mencoba memperagakan bahasa Spanyol dengan ngaco ya. Sama seperti ketika film-film Thailand mulai populer di Indonesia, semua orang bercanda menggunakan bahasa Thailand. Selain itu, topeng Money Heist juga cukup menghantui di timeline media sosial gue. Jadi gue penasaran dan akhirnya gue menonton serial ini untuk pertama kali. Sebenarnya serial seperti apa sih Money Heist ini? Gue memutuskan untuk mengulas serial ini meskipun saat ini udah sampai season 4. Gue yakin banyak orang-orang yang dari dulu penasaran dengan serial ini tapi belum punya waktu untuk menonton. Belum tertarik atau internet kamu IndiHome. Tapi gue yakin karena setelah ini kalau nggak salah IndiHome bakal ngebuka Netflix dan orang-orang semuanya mungkin akan lebih banyak lagi masanya dan mungkin akan lebih banyak lagi orang yang baru pertama kali nonton Money Heist seperti gue. Jadi selamat datang di Geekomentation episode 2. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No te muevas o te reviento! ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Money Heist adalah serial televisi Spanyol yang sebelumnya berjudul La Casa de Papel atau Rumah Kertas yang tayang pertama kali tahun 2017. Begitu pula di Netflix, tayangkan sejak bulan Desember di tahun yang sama, beberapa bulan setelah selesai di televisi. Serial ini mengingatkan gue dengan film V for Vendetta karya McTeague tahun 2005. Topeng yang ikonik, musik klasik, kecerdasan yang bikin kagum-kagum, dan perlawanan terhadap pemerintah. Tema perampokan bank dengan topeng oleh sekelompok orang-orang yang terpilih juga mengingatkan gue pada film Comic Egg karya Anggi Umbara 2014. Kalian pasti kesel kan gue sama-samain? Masa iya kalian rela gue menyimpulkan serial favorit kalian terinspirasi dengan film dalam negeri? Kita harus sepakat bahwa polanya agak mirip-mirip ya. Tapi tenang, kesimpulan gue adalah film dengan tema perampokan bank seperti ini mungkin sudah beberapa kali dilakukan dengan formula yang hampir sama, yang akhirnya menginspirasi keduanya. Kalau kalian punya referensi film perampokan bank serupa, coba komen di bawah karena mungkin gue kelewatan gitu. Dan makanya gue nganggap mereka ngikutin Comic Egg. Money Heist season 1 bercerita tentang sebuah perampokan, bukan bank. Lebih gila lagi, mereka merampok gedung pencetak uang kertas. Jadi mereka bisa mencetak uangnya sendiri sebanyak mungkin semau mereka, terserah mereka. Perampokan ini didalangi oleh seseorang yang menjuluki dirinya sendiri profesor. Sesuai namanya, kecerdasannya menjadi salah satu unsur yang paling dijauhkan di film ini. Segala rencananya terstruktur detail hingga segala kemungkinan-kemungkinannya. Tidak cukup plan B, Profesor punya hingga plan Z yang sama terus berulang hingga kadang bikin rasa khawatir gue semakin lama semakin mereda karena plot twistnya selalu kembali ke otak Profesor. Jadi bisa dibilang gue terus menurunkan ekspektasi ketika pola plot twist tersebut berulang-ulang dan akhirnya ketegangannya mulai turun gitu. Selain kecerdasan Profesor, yang menjadi jagoan dari serial ini adalah drama. Serial ini sukses bikin emosi. Profesor mengumpulkan 8 orang yang menjadi eksekutor dalam rencana perampokannya. Tapi untuk menutupi segala identitas mereka, semua diberi code name dengan nama kota. Tokyo, perampok ahli, seorang wanita yang berusaha terlihat tangguh padahal sangat labil. Cinta membuat ia menjadi salah satu sumber masalah dalam perampokan ini. Bahkan latar belakang cerita karakternya pun bermasalah karena cinta. Gue gak suka nih karakter. Meskipun teman-teman gue semuanya mengidam-idamkan Tokyo, tapi kan Tokyo cantik gitu. Favorit semua laki-laki ya. Masalah. Karakter wanita lainnya adalah Nairobi, ahli pemalsuan uang yang lebih logis daripada Tokyo, lebih humanis, lebih penyayang dan lebih cerdas. Bahkan dia ketika no spoiler, sorry. Lalu Berlin yang dipercaya sebagai pemimpin dalam perampokannya, sadis, punya rasa humor yang tinggi. Dan dia kayak bukan manusia anjir di film ini. Gue pengen ngebahas karakter Berlin lebih jauh mungkin nanti setelah season 2, setelah review season 2 mungkin. Gue tertarik banget buat nge-review, ngebahas karakter-karakter dari Money Heist. Helsinki dan Oslo dari Rusia. Mereka mungkin adalah kalau gue ngelihatnya sebagai algojo bayaran gitu. Jadi emang tenaga profesional aja. Jadi no drama banget mereka berdua nih. Moskow sebagai karakter yang paling baik namun sedikit menyusahkan. Denver anaknya juga labil dan sulit menentukan pilihan, serta
Rio yang paling muda dan paling menyusahkan. Ia sebenarnya sangat berguna karena ahli dalam alarm dan IT gitulah. Jadi kesimpulannya adalah profesornya buruk dalam scouting atau perekrutan anggota. Kalau kalian pengen tahu film ini seperti apa, tanpa spoiler, gue coba mengibaratkan Money Heist sama seperti sebuah pertandingan sepak bola ya, atau sebuah klub sepak bola gitu. Sederhananya, profesor yang terlihat mirip seperti Jurgen Klopp, emang mirip sih kayaknya. Kita ibaratkan sebagai pelatih bola nih. Ia punya strategi brilian dan sudah melatih pemainnya dalam training camp yang cukup panjang, 5 bulan. Segala hal riset tentang kelemahan lawan dan plan cadangan sudah dibuat dan disusun dengan baik. Sayangnya ketika di lapangan rencana tidak semulus yang ia bayangkan. Banyak faktor seperti mental pemain, karakter pemain yang berbeda-beda, egois, saling tidak percaya dan saling mengacaukan ritme permainannya sehingga mudah sekali dikacaukan dari berbagai sisi. Money Heist menurut gue adalah film 80% drama. Money Heist menjadi begitu menarik karena menurut gue karakter-karakter dibuat semanusia mungkin, sehumanis mungkin, senormal mungkin. Jadi mereka nggak sempurna, punya ego yang kacau, punya emosi yang nggak kekontrol, punya keyakinan yang berubah-ubah. Jadi tidak sehebat itu. Jadi gue dulu sebelum nonton ini gue selalu ngedenger orang ngomongin profesor, tentang kecerdasannya. Profesornya pun sama seperti itu. Banyak kelemahan, banyak ada ketakutan dan mereka jadi nggak cool banget gitu. Kayak ada beberapa karakter di film-film lain tuh yang digambarkan saking cerdasnya dia terlalu cool gitu dan terlalu percaya diri. Tapi kalau di Money Heist semuanya kayak kadang-kadang kita lupa kalau oh iya ya si profesor kan cerdas gitu. Sama seperti permainan bola, profesor pun melakukan selebrasi ketika strategi-strateginya berhasil. Dan dia juga akan kesel dan melempar jasnya ke kursi sama seperti pelatih-pelatih lainnya. Jadi gambarannya emang seperti itu buat kalian yang ngedengerin review gue ini. Karena gue berusaha tanpa spoiler. Kecuali season 2, kayaknya season 2 gue harus spoiler karena banyak hal yang menarik yang gue harus bahas. Drama dalam Money Heist ini diperkuat dengan adanya karakter bernama Arturo. Kalian pasti semuanya sepakat. Licik, berakal bulus. Harusnya dia dibunuh sejak awal sih. Meskipun begitu kadang-kadang wajahnya mirip Fred Flintstone ya. Kalau Money Heist tayang dari CTI kayaknya Arturo mungkin bakal digebukin ibu-ibu saat lagi jalan di mall gitu. Atau mungkin Instagramnya akan diserang netizen gitu. Emang ngeselin banget nih Arturo nih, bangke. Dan gue yakin Arturo, gue belum nonton season 3 sama season 4, tapi prediksi gue Arturo bakal terus hidup dan akan terus ngeselin kita sampai season selanjutnya gitu. Sebenarnya banyak ketidakkonsistenan dari karakter yang dibuat dan tidak dijelaskan lagi. Mungkin karena Netflix memangkas episodenya dari awal yang sudah pernah tayang di televisi Spanyol. Kalau nggak salah Netflix melakukan pemangkasan episode. Jadi mungkin ada beberapa scene yang di-cut, tapi lumayan nggak terlalu berpengaruh, tapi cukup berpengaruh pada continuity si karakternya. Bener kayak bahasa gue continuity karakternya. Namun sebagai sebuah cerita drama, Alex Pina sebagai sutradara dan penulis dalam cerita ini sangat berhasil membuat serial yang padat. Jarang sekali ada scene kosong yang bikin serial ini membosankan, kecuali seks scene-nya yang terlalu banyak. Kebanyakan. Mau nonton pakai speaker jadi nggak enak sendiri. Terima kasih. Next gue bakal mengulas season lainnya satu persatu dan silahkan tinggalkan komentar berisi pendapat kalian tentang serial ini. No spoiler. Kasih gue rekomendasi serial apa yang bakal gue ulas selanjutnya. Dan buat kalian yang suka mengulas seperti gue, tapi kalau ngomong terlalu panjang kayak gini kalian juga bosen dan kalian juga pengennya review yang singkat, kalian malas nulis yang panjang-panjang dan pengen yang simple, kalian bisa cek website terbaru kita ulas.id. Di situ ada film-film Indonesia, hanya film Indonesia, tapi di situ ada film-film Indonesia yang udah tayang dan kalian bisa ngeklik dan ikut memberikan review di situ. Karena ulas.id ini masih dalam tahap pertama pengembangan, jadi gue butuh banget feedback dari kalian. Kalian bisa komen di bawah tentang websitenya atau di Instagram Pada Panik atau di Instagram ulas.id, terserah. Kalian ngasih tahu gue kekurangannya apa yang kalian temuin error dan sebagainya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan una mattina mi sono alzato, bella ciao,
Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di